Selamat datang kembali di channel cerita kita. Terima kasih karena mengklik video ini dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan mengklik like, komen dan subscribe agar kalian tahu kalau Mimin sudah update. Klik juga loncengnya. Ya tanpa berlama-lama lagi mari kita lanjutkan ceritanya part 2-nya. Cerita dimulai terlihat kakek diselimuti oleh cahaya. Ketika kami pertama kali bertemu, dia tampak rasional sebagai mastir. Tetapi fakta bahwa ia dengan kejam menginjak-injak kedermawananku, hatiku yang murni dan bahkan masa depanku, ungkap anak itu bergumam dalam hatinya. Oh iya guys, karena MC-nya belum ada nama maka kita kasih nama sementara ya, namanya Chen biar mudah ya guys. Sin pun berpindah di tengah pegunungan. Sesuatu yang baru diketahui pada hari aku tiba di gubuknya yang sudah rusak, ungkap Chen bergumam dalam hatinya sambil melihat gubuknya. Sin pun berpindah keesokan harinya. Aku hanya akan melakukannya sekali, jadi perhatikan baik-baik, ungkap kakek. Terlihat ada wadah berisi air dan bread. Butiran beras itu kuat tetapi juga rapuh, sehingga mudah dihancurkan. Ungkap kakek yang sedang mengajari Chen. Ringan dan lembut, tetapi juga harus berhati-hati menggunakan kekuatan jarimu. Terlihat kakek yang sedang mengajari Chun. Jangan ganti air lebih dari 3 kali saat membersihkannya. Ungkap kakek. Terlihat dari adukan tersebut mengeluarkan bayangan naga. Keadaan segel pot juga mempengaruhi kualitas beras. Jadi kamu harus menutupnya dengan tutup, ungkap kakek. Terlihat Chun memperhatikan semua ajaran kakek. Terutama saat memasak di pegunungan, meletakkan batu di atas tutupnya membuat rasa nasi yang sebenarnya keluar. Ini adalah metode rahasia, ungkap kakek sambil menjelaskan kepada Chun. Sin pun berpindah ke hari berikutnya. Setiap jenis makanan memiliki karakteristik uniknya sendiri, jadi kamu harus menggunakan teknik yang berbeda untuk setiap makanan. Namun, ada beberapa teknik serbaguna seperti tumis yang dapat digunakan untuk sayuran, daging, tahu dan masih banyak lagi. Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam minyak panas, mereka harus diaduk sebentar. Proses memasak selesai ketika aroma dan rasa bahan menjadi satu. Ketika membuat sup, esensi bahan harus menyatu dengan kaldu tanpa membuat padatan lembek dan tak bernyawa. Kamu harus memperlakukannya dengan hati-hati dan penuh kesabaran. Itu sebabnya dalam semua aspek memasak, yang terpenting adalah perasaanmu. Jika kamu memasak dengan tulus, seluruh dunia akan menjadi kekuatanmu. Ungkap kakek itu menjelas sambil memasak dengan penuh kekuatan. Ah, ya, tapi tuan, apakah Anda mungkin seorang koki, ungkap Chen. Apakah saya akan belajar memasak untuk menjadi koki terbaik di dunia, ungkap Chen sambil kebingungan. Oh, kamu bahkan tidak bisa melihat gambaran besarnya, ungkap kakek. Sambil menghembuskan nafasnya. Apa yang aku ajarkan adalah Lightning Degree Flying Thunder Sword. Itu membutuhkan ingatan yang sangat terampil namun lembut dan wawasan yang luar biasa diperlukan untuk memahaminya, ungkap kakek menjelaskan kepada Chun. Dalam hal itu, memasak melatih kelincahanmu, dan menyeimbangkan teknikmu dengan keahlian memasak. Ungkap kakek, semua yang dia katakan terdengar seperti omong kosong. Tapi nama tekniknya tidak terdengar buruk. Ungkap Chun bergumam dalam hati sambil ragu dengan ucapan sang kakek. Jadi akankah kamu mau mencobanya? Ungkap sang kakek sambil memberikan pisau kepada Chun. Haruskah aku mencobanya? Jawab Chun sambil menatap kakek. Sin Bun berpin terlihat Chun yang sedang belajar memasak. Mulai dari mengaduk, mengupas bawang, dan menghidupkan api. Waktu pun berlalu 1 bulan kemudian terlihat Chun yang sedang menyajikan makanan. Mejanya terlihat cocok hari ini, ungkap kakek. Tuan, lupakan tentang memasak, jawab Chun. Kenapa harus aku yang bertanggung jawab untuk mengatur meja? Ungkap Chun sambil membentak si kakek. Apakah Anda tidak merasa bersalah membuat murid yang masih muda melakukan semua pekerjaan sementara Anda hanya duduk dan bersantai sepanjang hari? Jika Anda mencoba melakukan latihan ringan seperti ini, Anda mungkin sedikit lebih mudah. Ungkap Chun membentak kakek itu. Terlihat kakek itu memberi raut wajah yang marah. Pada hari itulah tuanku akhirnya menunjukkan warna aslinya. Pemukulan yang baik dapat memperoleh banyak hal. Hari itu aku mengetahui bahwa tuanku dapat memukul dengan kuat ketika dia menginginkannya. Wakaah terdengar suara Chun yang sedang dipukuli. Mengetahui fakta ini, berdampak besar pada kepribadian dan pengembanganku. Ungkap Chun bergumam dalam hati. Oh, aku sangat lelah dengan semua latihan itu. Mulai sekarang,
kamu juga harus memotong kayu bakar untuk memasak. Ungkap kakek itu menyuruh Chun mengurus kayu bakar juga. Tua bangka sialan, ungkap Chun bergumam dalam hati sambil marah. Bagaimana bisa dia melakukan hal itu kepada tubuhku yang mulus, ungkap Chun bergumam dalam hati sambil kesal. Terlihat muka Chun sudah lebam-lebam. Bahkan tidak ada kapak, ungkap Chun. Aku kira aku akan meminta satu padanya kalau dia menyuruhku. Ungkap Chun bergumam dalam hati sambil memegang pipinya. Tuan, di mana kapaknya? Bukankah saya perlu kapak untuk memotong kayu bakar? Ungkap Chun sambil menunjuk kayu di depannya. Kamu tidak memerlukan itu, jawab kakek itu. Jadi apa yang harus saya gunakan untuk memotongnya? Haruskah saya melakukannya menggunakan tinju saya? Seperti yang Anda lakukan ketika Anda memukuli tubuh saya yang masih muda dan lemah, ungkap Chun sambil menyiapkan kuda-kudanya. Jika kamu tidak ingin dipukuli lagi, tutup mulut itu dan perhatikan ini baik-baik. Jawab kakek sambil mengeluarkan pisau. Terlihat kakek itu melemparkan pisaunya, wos, Swiss, dan menangkap pisau itu. Itu adalah, ungkap Chun sambil terkejut. Apakah itu mengejutkannya? Jawab kakek itu sambil tersenyum melihat Chun. Tidak peduli, aku melihatnya itu hanya pisau murah, jawab Chun sambil menutup mulutnya. Tapi dia benar-benar berusaha bersikap keren dengan itu. Ungkap Chun bergumam dalam hati. Perhatikan gerakan pergelangan tanganku. Ungkap kakek mengajari Chun. Terlihat kakek itu membelah kayu dengan cepat, kerach kayu itu terbelah dengan cepat dan rapi. Hawa Chun terkejut melihat kayu itu terbelah. Bagaimana mudah bukan? Sekarang kau yang coba. Ungkap kakek itu sambil memberikan pisau kepada Chun. Tuan, apakah Anda benar-benar percaya aku bisa meniru teknik itu? Ungkap Chun sambil gemetaran menerima pisau itu. Kenapa tidak bisa? Kamu harus dapat melakukan ini bahkan tanpa banyak kekuatan batin. Kuncinya adalah kecepatan. Caranya adalah dengan melenturkan pergelangan tanganmu pada saat yang tepat. Ungkap kakek itu. Baiklah, mari kita coba, jawab Chun. Kuncinya adalah kecepatan. Ungkap Chun bergumam dalam hati. Terlihat Chun yang sedang melakukan persis yang dilakukan kakek itu. Triknya adalah melenturkan pergelangan tanganku pada saat yang tepat. Ungkap Chun bergumam dalam hati. Takek, terlihat tebasan Chun hanya menggores sedikit kayu itu. Kenyataannya, ungkap Chun bergumam dalam hati sambil muka memerah dan badan bergetar. Kau bahkan tidak bisa melakukan sesuatu yang sederhana seperti ini. Kukira itu tidak banyak membantu. Kali ini, coba gunakan sikumu bersama pergelangan tanganmu. Saat kamu menyerang, buat gerakan yang mirip dengan bentuk setengah lingkaran. Ucap kakek mengajari Chun. Chun pun mencoba apa yang kakek itu katakan, tetapi itu masih belum cukup membantu, bahkan hanya menambah sedikit goresan pada kayu tersebut. Oh, aku terkejut kamu masih tidak bisa melakukannya, bahkan dengan siku. Ucap kakek itu. Baik, kali ini, cobalah membuat ayunan lebar menggunakan bahumu, serta siku dan pergelangan tanganmu, ungkap kakek itu mengajari Chun langkah berikutnya. Swiss, takek, kayunya pun terlempar. Karena ayunan pisau Chun tersebut, kecepatannya masih kurang. Kamu tidak harus menggunakan kekuatan sebanyak ini hanya untuk membelah kayu menjadi dua. Lain kali, kamu hanya boleh menggunakan pergelangan tanganmu. Ungkap kakek itu sambil menghembuskan nafas. Aku tidak boleh gagal hanya karena tidak kompeten. Beraninya dia pamer setelah menyuruhku melakukan sesuatu yang mustahil. Ungkap Chun bergumam dalam hati sambil kesal. Tapi tetap saja, aku tidak bisa mengeluh karena dia akan mendisiplinkan. Ku lagi. Ungkap Chun bergumam, sambil menunjukkan ekspresi wajah yang aneh. Master, aku baru berumur 10 tahun. Ungkap Chun, aku harus sopan bahkan jika aku tidak setuju. Jadi dia tidak akan memukuliku, ungkap Chun bergumam. Meskipun aku jenius, tubuhku masih mudah dan lemah. Aku tidak bisa memotong kayu bakar dengan pisau kecil ini, aku butuh sesuatu yang besar dan kuat. Sampai aku menjadi kuat, ungkap Chun sambil memberi hormat kepada kakek. Apakah seperti itu? Besar dan kuat, jawab kakek kebingungan. Jika itu yang kau inginkan maka aku memiliki sebuah cara. Tunggu di sini. Aku akan mencarinya, ucap kakek sambil berbalik ke gubuk. Oh, ini dia, ucap kakek sambil memegang kampak. Untuk sementara, mari gunakan ini untuk memotong kayu bakar. Terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Maaf kalau ada salah di dalam ceritanya karena Mimin masih belajar ya guys. Semoga videonya bisa menghibur.